Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, hari ini, pagi ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi umur. Bagi sahabat percikan iman yang sedang sakit, yang sedang disayangi Allah dengan penyakit, semoga sakitnya menjadi penggugur bagi kesalahan. Semoga sakitnya menjadi pembuka keberkahan. Dan bagi kita yang alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah, mari kita gunakan kesehatan yang Allah titipkan untuk kita isi dengan amalan-amalan yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Sahabat percikan iman, setiap hari Jumat kita akan isi dengan buku yang ada di tangan saya. Kita akan bahas buku Mukjizat Doa. Ini rutin, tiap hari Jumat ada bedah buku. Buku-buku yang sudah saya tulis dibedah di hari Jumat. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Jumat yang lalu. Sahabat yang tidak mengikuti bab-bab sebelumnya, Anda bisa lihat di arsip YouTube Aam Amiruddin Official Channel. Saya sengaja simpan di situ untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan. Mungkin ada waktu luang, diputar lagi, didengerin lagi, dihayati lagi. Itu nawaitunya supaya jadi kebaikan. Bab yang sedang kita bahas adalah doa dan zikir dalam ibadah. Sudah saya sampaikan bahwa ibadah itu ada dua. Secara garis besar, ada ibadah khosoh, ada ibadah ammah, ada ibadah mahdoh, nama lain dari khosoh, ada ibadah ghair mahdoh, untuk ibadah yang ammah. Ibadah mahdoh atau khosoh adalah ibadah yang teknik pelaksanaannya sudah diatur secara detail, seperti sholat, harus takbir, harus menghadap kiblat, harus bersih dari hadas. Cara wudhu dijelaskan, mulai berwudhu itu kita membasuh apa. Nah, itu namanya khosoh. Umroh itu ibadah khosoh, karena kapan kita berihram, bagaimana cara tawaf, berapa kali putaran, diakhiri dengan apa, apakah dengan sa'i, tahallul, itu namanya khosoh, ya. Puasa, saum, kita mulai dari kapan? Dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Selama saum kita tidak boleh apa saja. Itu detil, itu rinci. Itu namanya ibadah khosoh atau ibadah mahdoh. Kalau ibadah ammah, itu ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak diatur. Contoh, sekarang kita bermajlis ilmu. Bisa lewat radio, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, ya. Ada saat kita offline, bertatapan langsung. Ada saat kita ini live, ada saat Anda nonton rekamannya. Pokoknya kita disuruh untuk belajar Islam. Bagaimana caranya? Sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kita disuruh untuk mencari nafkah, ya macam-macam. Bisa berdagang, bisa bertani, bisa bekerja, bisa jadi konsultan. Pokoknya cari rezeki yang halal. Itu namanya ibadah yang ammah. Nah, doa dan zikir dalam ibadah yang khosoh. Nah, ibadah yang khosoh itu terbagi lagi. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Sholat fardu itu wajib, tapi ada juga sholat sunnah. Saum Ramadan itu wajib, tapi juga ada saum-saum sunnah, ya. Tawaf umroh itu wajib, tapi juga ada tawaf sunnah.
Jadi dalam hal yang wajib itu ada yang sunnah. Nah, yang kita bahas di buku ini, yang saya bahas di buku ini, ibadah di sini maksudnya lebih difokuskan pada ibadah-ibadah sunnah. Bagaimana doa dan zikir itu hadir dalam ibadah sunnah gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas sholat duha. Dan sholat duha itu sholat yang kita lakukan ketika memulai aktivitas siang hari. Bangun tidur ya, kita sholat subuh, bagi yang sempat bangun lebih awal itu tahajud, lalu beraktivitas seperti sekarang ini. Nah, nanti jam setengah 7, jam 7 kita memasuki hari. Nah, dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi bahkan pernah melakukannya 12 rakaat. Lakukan sesuai waktu yang kita punya, situasi yang kita miliki, ya. Bagi teman-teman yang bekerja di kantor, begitu datang ke kantor, ya, kalau Anda datang belum waktunya mulai bekerja jam 8, jam 8 kurang seperempat Anda sudah di kantor, mulai dengan sholat duha. 2 rakaat saja, gitu. Tapi kalau sudah jam kerja, maka yang wajib itu bekerja, bukan sholat duha. Nah, ini yang kadang-kadang suka salah, ya. Gitu. Itu customer sudah antri, gitu. Masih sholat duha, masih baca Quran di kantor tuh. Salah. Karena kewajiban Anda di kantor tuh bukan sholat duha dan baca Quran. Anda bekerja. Nah, maka begitu datang ke kantor silahkan duha kalau belum waktunya bekerja. Gitu rumusnya, ya. Nah, jadi kita harus proporsional. Di antara doa yang saya tulis di buku ini, saat kita sholat duha, ada satu doa yang dianjurkan untuk dibaca. Kalau waktunya leluasa, Nabi membacanya sampai 100 kali. Robbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Robbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni hamba. Terima pertobatan hamba. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Maha penerima tobat dan Maha pengampun. Bila waktunya luang, bila waktunya leluasa, silahkan diulang. Bahkan menurut hadis Bukhari, mi'ata marrah, Nabi membaca doa ini sampai 100 kali. Tapi Anda bisanya 2 kali, 3 kali, 10 kali, terserah. Ya, gitu. Oke, itu sudah kita bahas rincian detailnya di minggu yang lalu. Ya. Teman-teman, sahabat, kalau Anda ingin lihat lagi, bisa tonton di video yang saya simpan di YouTube. Nah, sekarang sholat sunnah yang kedua, yang di situ syarat dengan doa dan zikir, penuh dengan doa dan zikir, adalah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud, yaitu sholat yang dilakukan diawali tidur dulu. Itu tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Jadi kalau tahajud itu ciri khasnya kita awali dengan tidur. Tidur jam 9, bangun jam 3. Nah, bangun sholat, itu namanya tahajud, ya. Yang penting tahajud itu dilakukan sebelum adzan subuh masuk. Anda bangun jam 4, adzan subuh belum ada kan? Belum masuk kan? Anda bisa tahajud. Gitu. Jam setengah 4 silahkan. Ada juga yang tidur ya jam 8, bangun jam 1. Anda mau tahajud? Silahkan. Itu namanya tahajud. Jadi tahajud itu sholat yang dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 11 rakaat, diawali tidur dulu. Itu namanya tahajud. Jadi yang namanya tahajud itu tidak harus 11. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Nanti
tutup dengan witir. Kalau witirnya belum, ya. Karena witir itu bisa disimpan di akhir, bisa disimpan di awal. Anda sebelum tidur witir dulu 3 rakaat. Sebelum tidur nih, habis sholat isya witir 3 rakaat. Nah, nanti bangunlah jam 3 misalnya. Anda tinggal 8 rakaat lagi, ya. 2, 2, 2, 2. Atau boleh juga 4, 4. Nah, itu yang disebut dengan sholat tahajud. Yaitu sholat sunnah minimal 2 rakaat. Lebih seringnya 11 rakaat. Makana Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi an ihda asyrata rakaatan. Nabi itu baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, tidak lebih dari 3, tidak lebih dari 11. Nah, nanti akan saya jelaskan di buku ini. Sebelum tahajud yang 11 itu, kita boleh membukanya dengan sholat pembuka. Makanya digabung semuanya jadi 13 sebenarnya. Ya. Tapi yang 2 itu sholat pembuka, iftitah gitu. Yang paketnya itu 11. Nah, itu yang maksimal. Di saat kita sholat tahajud, ada waktu yang terbaik untuk berdoa. Makanya di buku yang saya tulis ini, Mukjizat Doa dan Zikir, saya masukkan sholat tahajud menjadi sholat yang afdol diisi dengan zikir dan doa. Di sini dicantumkan hadis, ya. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Jarak paling dekat antara Allah dengan hamba di sepertiga malam terakhir, separuh malam terakhir. Jadi ini waktu terbaik. Makanya kalau kita lagi sholat tahajud itu waktu terbaik, mustajabud doa, ya. Fa in istata'ta an takuna mimma yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Kalau kalian ingin menjadi salah satu orang yang dicatat sebagai orang yang berzikir, maka lakukanlah doa dan zikir pada saat itu. Jadi hadisnya jelas, teman-teman. Saya cantumkan bahkan teksnya di sini. Bahwa aqrabu ma yakunu rabbu minal abd. Jarak terdekat. Akrob itu jarak terdekat, ya, antara Tuhan dan hamba. Ar-Rabb, Tuhan, minal abd, dari hamba, fi jawfil lailil akhir, di saat sepertiga malam akhir. Bisa jam 3, bisa jam 2, setengah 4 gimana? Itu masuk sepertiga malam akhir. Jadi disebutnya tuh sepertiga malam akhir. Jadi akhir itu mendekati waktu sahur, ya. Kalau Anda bisa bangun pertengahan malam, lebih afdol lagi. Jawful lail dalam riwayat lain. Hanya untuk supaya tidak membebani kita, tidak terlalu berat kepada kita, maka hadis-hadis itu banyak mengungkapkan thuluthu al-akhir minal lail, sepertiga akhir malam. Kalau Anda bisa jam tengah malam, jawful lail, jadi ada awwalul lail, jawful lail, thuluthul akhir minal lail gitu. Ada awal malam, ada jawful lail, tengah malam, ada thuluthul akhir minal lail, ada juga sepertiga akhir. Nah, di sepertiga akhir waktu malam gitu, ya. Nah, ada beberapa doa dan zikir yang dianjurkan dibaca saat itu. Justru dimulainya, nih, kalau leluasa ya, saya lagi cerita kalau kita leluasa. Ya kalau Anda nggak leluasa, bangun, wudhu, sholat gitu. Kalau Anda tidak leluasa. Kalau Anda leluasa, zikir yang bisa kita baca nih ada di halaman 119. Saya tidak hafal, bisa lihat. Anda tidak hafal, bisa lihat buku ini. Kalau sudah hafal ya nggak usah lihat buku kan. Nah, Anda bangun, baca zikir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma. Tidak ada Tuhan selain engkau.
Maha suci Engkau ya Allah. Sahabat percikan iman, coba kita renungkan kata per kata, kalimat per kalimat tentang zikir di waktu tahajud. La ilaha illa anta subhanaka. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau maha suci. Allahumma ya Allah. Bihamdika. Dengan memujimu. Astaghfiruka lidzanbi. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Coba Anda perhatikan. Ya. Awal aktivitas itu kita memahasucikan Allah dan mohon ampun. Saya sering berulang mengatakan, sebenarnya yang kita butuhkan itu ampunan Allah. Ya, orang kalau ngomong amal itu ingin pahala. Kalau saya, paradigmanya, saya beramal supaya saya diampuni dosa. Orang tuh kalau ngomong beramal pahala. Ya, tidak salah. Tapi sebenarnya pahala itu tidak akan bisa memasukkan ke surga. Karena untuk bayar nikmatnya mata, itu nggak cukup pahala itu. Jadi gimana cara berpikir kita? Berpikirlah bahwa kita beramal soleh itu supaya dosa-dosa kita diampuni. Kita datang ke majelis taklim supaya dosa kita diampuni. Kita berwakaf, berinfak, bersedekah supaya dosa kita diampuni. Kita berbakti kepada orang tua supaya dosa kita diampuni. Kita bersikap amanah supaya dosa kita diampuni. Sebab kunci surga itu ampunan. Orang suka berpikir kunci surga itu amal. Kalau Anda lihat dulu dalam surat As-Saff, kunci surga itu yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi sebenarnya kunci surga itu ampunan. Kalaupun kita mengisi hidup dengan amalan soleh supaya dapat ampunan gitu. Coba sahabat percikan iman, kalau Anda selesai sholat, assalamualaikum, Anda baca apa? Astagfirullah. Ampunan kan? Coba Anda kalau selesai majelis taklim, doa kafaratul majelis apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami beristighfar dan bertobat. Benar nggak sih? Nah, Anda bangun untuk sholat tahajud. Ternyata zikirnya itu La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau maha suci. Allahumma ya Allah. Wa bihamdika. Dengan memujimu ya Rob. Astaghfiruka lidzanbi. Aku mohon ampunan darimu ya Allah. Wa as'aluka rahmataka. Aku mohon rahmat dan cintamu ya Allah. Allahumma zidni ilman. Ya Allah, tambah ilmuku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Jangan engkau belokkan hatiku setelah engkau membimbingku. Wahabli min ladunka rahmatan. Berikan kepadaku cinta darimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi kasih sayang. Coba sahabat percikan iman, renungkan, indah nggak sih doa itu? Zikir itu indah nggak sih? Kandungan maknanya. Ini dibaca saat mau tahajud. Gitu. Ustadz, kalau saya mah bacanya habis tahajud. Nggak apa-apa. Yang penting ini kategorinya zikir doa saat tahajud. Itu yang penting. Mau sebelumnya, mau sesudahnya nggak masalah. Bahkan baru bangun tidur Anda langsung baca ini juga nggak masalah. Gitu. Jadi bagi Anda yang belum hafal, saya cantumkan di buku ini. Saya cantumkan bacaannya, terjemahnya gitu. Kalau belum hafal, ya. Ya, kalau sudah hafal alhamdulillah. Kalau belum, baca aja, buka open book. Kan ini belum di dalam sholat.
atau ba'da sholat, ini kan di luar sholat, Anda pegang begini, la ilaha illa anta subhanaka. Bahkan karena tidak semua orang bisa baca tulisan Arab, saya tulis Latinnya, la ilaha illa anta. Saya tulis Latinnya di buku ini. Untuk apa? Supaya siapapun merasa terbantu, ya. Nah, setelah Anda baca Arabnya, tentu saja sangat-sangat boleh Anda baca terjemahnya. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah. Aku mohon ampunan kepadamu karena dosa-dosaku. Aku mohon rahmat-Mu ya Allah. Berilah aku tambahan ilmu. Jangan Engkau jadikan hatiku condong kepada kesalahan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepadaku. Karuniakan kepadaku kasih sayang dari-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Anda baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Kalau memang belum hafal. Karena ini zikir doa belum atau tidak di dalam sholat. Bisa sebelum sholat tahajud, bisa setelah sholat tahajud. Bahkan baru bangun tidur pun Anda boleh baca doa ini. Ini sebenarnya fleksibel gitu, doa zikir ini. Sangat-sangat fleksibel. Teman-teman bisa membacanya. Dan kalau saya amati, saya cermati itu sungguh zikir ini, doa ini dahsyat. Sangat dahsyat. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memuji-Mu, hamba mohon ampunan dari-Mu atas dosa-dosa. Sekali lagi, yang kita butuhkan dari Allah itu ampunan. Yuk biasakan cara berpikir kita ini selalu mengatakan, aku ingin ampunan dari Allah. Aku ingin dapat ampunan dari Allah. Itu kan yang harus kita usahakan. Yang harus kita upayakan. Nah, kemudian kalau waktunya leluasa. Ini saya cerita bila waktu leluasa. Nah, kita baca Al-Baqarah, Ali Imran ayat 190 sampai 200. Ali Imran 190 sampai habis. Tapi kalau waktu Anda singkat, Anda boleh baca sampai 195. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Coba kalau kita lihat pemaknaan dari ayat ini dianjurkan dibaca di saat kita tahajud. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, sungguh ada tanda-tanda kuasa bagi orang-orang yang berfikir. Jadi dimulai dari kita ini membuat pernyataan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kuasa Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'uda, sambil berdiri, sambil duduk, wa ala junubihim, sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka tafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Jauhkan hamba dari azab. Selamatkan hamba dari azab. Sahabat percikan iman, coba renungkan, coba baca. Anda boleh baca, saya bilang terjemahannya. Ini di luar sholat. Ini kategorinya zikir, ya, gitu. Lalu setelah itu zikir mengandung doa. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, Engkaulah ya yang memasukkan orang, yang mengazab orang ke dalam neraka. Faqad akhzaita, sungguh Engkau telah menghinakannya.
Jadi kita membuat pernyataan bahwa sebenarnya Allah memasukkan ke dalam neraka itu bukan karena Allah benci, tetapi Allah menegakkan keadilan. Kan yang namanya keadilan itu harus ditegakkan. Bapak, Ibu jadi dosen, ya. Yang mengerjakan tugas dan yang tidak mengerjakan tugas diberi nilai yang sama, maka kita tidak adil. Mahasiswa yang ngerjain tugas dikasih A. Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas dikasih A juga. Maka kita dosen yang zolim. Kalau yang mengerjakan tugas kita kasih A, yang tidak mengerjakan tugas nilainya nggak keluar, maka itu adil. Nah, jadi ketika kita memberikan sanksi, itu disitulah sebenarnya kita sedang menegakkan nilai-nilai keadilan. Allah mengazab, itu bukan Allah benci, tapi Allah menegakkan keadilan. Masa orang yang berjuang dalam hidupnya mencari harta yang halal, ya, sama dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara haram. Maka orang yang mendapatkan harta secara haram diazab. Orang yang mendapatkan harta berjuang mencari yang halal diberi pahala. Itu kan adil. Nah, makanya kita katakan, ya Allah, Engkau yang memasukkan ke dalam neraka. Sungguh orang itu sudah mengambil jalan kehinaan. Bukan karena Allah dolim, bukan karena Allah benci, tapi Allah menegakkan keadilan. Keadilan itu harus ditegakkan. Gitu. Nah, wa malil zalimina min ansar. Ya Allah, tidak akan ada penolong bagi orang-orang zalim. Nah, ini isyarat bahwa jangan sampai kita menzalimi diri kita, membiarkan kita terjerumus dalam kesalahan, dan jangan menzalimi orang lain. Karena bagi orang-orang zalim itu nggak akan ada penolong. Rabbana, ya Allah, innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar panggilan orang-orang yang menyeru kepada keimanan. Nah, ini pernyataan dari diri kita bahwa kita ini akan membuka hati, membuka mata, membuka pikiran, membuka telinga apabila nasihat itu datang. Sahabat percikan iman, manusia itu kan makhluk yang harus diulang-ulang nasihatnya. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Berilah nasihat, berilah peringatan. In nafa'atidz dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu berguna. Jadi artinya manusia itu makhluk yang harus diulang lagi nasihat, diulang lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Itulah tabiat manusia. Makanya kita mengatakan, Rabbana, ya Tuhan, innana sami'na munadi. Kami mendengar panggilan orang yang menyeru keimanan. An aminu bi rabbikum fa'amanna. Ketika ada yang menyeru agar kami beriman, kami mengimanimu. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Wa kaffir anna sayyi'atina. Dan ya Allah, hapus dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, seperti wafatnya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sekali lagi Anda bisa menemukan ujung-ujungnya kita mohon ampun. Ya kan? Coba. Ini saya lagi cerita tentang zikir wirid yang afdol kita baca kalau mau tahajud atau setelah tahajud. Ya, ini ada di sini. Nah, sengaja saya bedah, kan ini kalau di kajian ini perlu kita bedah isi doa itu. Coba diperhatikan lagi. Setelah kita mengatakan, ya Allah, kami mendengar seruan orang-orang yang menyeru pada keimanan. Lalu kita katakan, Rabbana gfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni. Nah, lihat, ampuni kesalahan kami. Makanya saya bilang, yang kita cari itu ampunan. Ya, kita sudah kadung
Sering didoktrin cari pahala, cari pahala, cari pahala. Nah sekarang pahala banyak, ampunan nggak dapat bagaimana gitu loh. Bener, dengan pahala itu kita dapat ampunan. Tapi intinya adalah ampunannya bukan pahalanya. Gitu ya. Itu sebabnya semua ibadah mengandung unsur penghapus kesalahan. Kalau kita datang ke majelis taklim, setiap langkah itu pelebur dosa. Kalau kita datang bersilaturahmi, itu penggugur dosa. Kalau kita sakit, lalu kita sabar, itu penggugur dosa. Kalau kita mengeluarkan rejeki, itu penggugur dosa dan pembersih harta. Kan gitu. Ya nggak sih? Nah, jadi semuanya berorientasi Rabbana gfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Wa kafir anna sayyiatina. Hapus kesalahan-kesalahan kami. Jadi kalau dzunub itu dosa yang kita sadari. Kalau sayyiat, dosa yang tidak kita sadari. Atau bahasa lainnya, kalau dzunub itu dosa yang by design. Ya, kita sadar, kita rencanakan. Kalau sayyiat itu dosa yang boleh jadi tidak kita niatkan. Saya niat silaturahmi, pas ketemu teh ngomongin orang, ngagosip. Nah itu sayyiat. Sebab saya ketemu teman saya itu niatnya bukan mau ngomongin orang, ya silaturahmi gitu. Ternyata ngomongin orang. Itu sayyiat, ya sayyiat. Wa tawaffana ma'al abror. Ujung-ujungnya ya Allah wafatkan kami beserta orang-orang yang soleh. Ada saat kita lihat ada orang-orang yang sudah mendahului kita dan dia mati dalam keadaan sangat baik. Ya Allah, matikan hamba seperti orang-orang baik yang sudah mendahului hamba. Gitu. Ya, Rabbana ya Allah wa atina, berikan kepada kami ma wa'attana ala rusulik, apa yang engkau janjikan kepada utusan-utusan, berikan kepada hamba. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan engkau hinakan hamba, jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Nah, saudara-saudaraku tercinta, saya lagi bahas apa? Ini zikir yang bisa kita baca saat tahajud, ya. Dimulai dari inna fi khalqis samawat. Kalau waktunya sempit, bisa sampai dengan ayat ini. Innaka la tukhliful mi'ad. Sampai di situ. Berarti kandungannya doa semua. Lalu ayat berikutnya itu lebih bersifat nasihat. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Maka Tuhan mengabulkan permintaan-permintaan itu dan kami tidak akan menyia-nyiakan. Nah, ini kalimat penting. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau ayat 195 sampai seterusnya itu lebih bersifat perenungan dan nasihat. Ya. Nah, yang intinya, saudara-saudaraku sekalian, sahabat percikan iman, yang intinya itu Ali Imran 190 sampai 194. Itu yang intinya. Karena di situ mengandung unsur-unsur doa. Jangan lupa kita bahas doa dan zikir, ya. Ini kita sedang bahas zikir doa di saat tahajud. Kalau boleh saya tegaskan, berarti ketika tahajud itu pertama kita baca la ilaha illa anta sampai dengan antal wahhab. Setelah itu kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil lail sampai dengan ayat 194 innaka la tukhliful mi'ad. Ya, gitu. Nah, sahabat, setelah itu ada doa lagi yang dahsyat. Ada zikir lagi yang dahsyat. Kalau kita sedang sholat tahajud. Nah, semuanya saya tulis di sini ya. Jadi Anda kalau memang belum hafal ya Anda bisa lihat buku ini gitu loh. Pegang aja bukunya ya. Nah,
Halaman 122. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, milik engkau segala puji. Ini masih wirid, zikir, doa, tahajud ya, sahabat percikan iman. Kita masih bicara di situ, belum kemana-mana. Jadi zikirnya banyak. Ya. Makanya saya bilang, ini dibaca kalau Anda punya waktu yang leluasa. Karena setiap orang kan beda-beda kondisi waktu yang dimilikinya. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, milikmu segala puji. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihina. Engkau pengurus, engkau penguasa langit dan bumi dan yang ada di dalam langit dan bumi. Sahabat percikan iman, sungguh agung, sungguh indah kita membuat pernyataan. Apa pernyataannya? Apa pernyataannya? Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau pengatur langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, milikmu segala puji. Anta malikus samawati wal ard. Engkau raja seluruh langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, milikmu segala puji. Anta nurus samawati wal ard. Engkau ya Allah cahaya langit dan bumi dan yang ada seisinya dan seisinya. Teman-teman, sahabat, ini agung sekali kan? Indah gak sih kalau misalnya di tengah keheningan pagi ya gitu, orang-orang sedang tidur, Anda baca ini ya. Walakal hamdu, milikmu segala puji. Antal haq, engkau itu maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu itu pasti benar. Wa liqa'ukal haq, bertemu dengan engkau itu pasti benar. Wa qauluka haq, firman-firmanmu itu benar. Wal jannatu haqqun, surgamu itu pasti benar. Wan naru haqqun, neraka itu pasti benar adanya. Wan nabiyuna haqqun, dan nabi-nabi yang engkau utus itu pasti benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kebenaran. Wasa'atu haqqun, dan kiamat itu sebuah kebenaran. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri. Kebayang sahabat-sahabat percikan iman, indahnya doa ini Anda baca, kita baca di tengah keheningan malam. Ketika mayoritas orang masih tidur, kita katakan, ya Allah milikmu segala langit dan bumi. Engkau cahaya langit dan bumi. Milikmu segala puji. Engkau itu pasti benar, janjimu benar, bertemu dengan engkau itu pasti benar, firman-firmanmu itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, nabi-nabi yang kau utus itu benar, Nabi Muhammad itu benar, dan kiamat itu benar. Setelah kita membuat pengakuan-pengakuan itu, pernyataan-pernyataan itu, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepada engkau hamba berserah diri. Wa bika amantu, kepada engkau hamba beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepada engkau hamba bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepada engkau satu saat hamba akan pulang. Wa bika khossomtu, kepada engkau ya Allah hamba mengadu. Wa ilaika hakamtu, kepada engkau ya Allah hamba meminta keputusan. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampuni ya Allah dosa-dosaku. Nah, teman-teman, indah kan? Wa ma asrartu, ampuni dosa-dosa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, ampuni dosa-dosa yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, tidak ada yang paling tahu akan dosa-dosaku kecuali engkau. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkau yang awal dan engkau yang akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah, tiada kuasa, tiada daya, tiada kekuatan kecuali yang datang darimu. Sahabat percikan iman, tidakkah merasa betapa indahnya zikir ini? Ya, Anda merasa indah nggak sih baca apa yang kita baca? Ini ada di sini nih. Anda tinggal baca. Saya bilang
Aduh, Ustadz, ini panjang gitu. Iya, Anda baca bukunya, Anda baca gitu loh. Ya, tidak semua orang hafal. Saya walaupun menulis buku ini, tidak semua yang saya tulis di buku ini saya hafal. Ya. Nah, jadi gimana? Ya udah, saya pegang aja bukunya. Ya, indah kan? Allahumma lakal hamd. Ada yang nanya, ini berapa kali? Berapa kali saja. Jadi Anda boleh membaca zikir doa ini sebelum tahajud boleh. Setelah tahajud boleh. Di sela-sela tahajud boleh. Misalnya gini, Anda sholat 4 rakaat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebelum masuk ke rakaat berikut, Anda ambil buku ini. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, milikmu segala puji. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, engkau pengurus, pengatur seluruh isi langit dan bumi. Walakal hamdu. Ya Allah, milikmu segala puji. Anta malikus samawati wal ard. Engkaulah raja seluruh langit dan bumi. Walakal hamdu. Milikmu segala puji ya Allah. Anta nurus samawati wal ard wa man fihna. Engkau cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu. Milikmu. Jadi semua ada kata-kata walakal hamdu, walakal hamdu, engkau maha terpuji. Engkau maha terpuji. Makanya ini disebutnya zikir. Ya, wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa liqa'ukal haq, bertemu dengan engkau itu pasti benar. Wa qauluka haq, firman-firmanmu itu pasti benar. Wal jannatu haq, surga itu pasti benar. Wan naru haq, neraka itu pasti benar. Setelah kita membuat pujian-pujian itu, pernyataan-pernyataan itu, baru kita minta, ya. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, aku akan pulang kepadamu. Wa bika khosomtu, aku mengadu kepadamu. Wa ilaika hakamtu, aku mohon keputusan darimu. Baru setelah itu semua, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampuni ya Allah dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Ampuni ya Allah dosa-dosa yang aku sembunyikan. Wa ma'a'lantu, dan yang aku tampakkan. Dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang tampak, ampuni ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, tidak ada yang tahu dosa-dosaku kecuali engkau. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah yang paling awal dan engkaulah yang paling akhir. La ilaha illa anta. Diakhiri dengan tiada Tuhan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali kekuatan yang datang darimu. Sahabat, indah nggak sih kalau Anda baca ini? Ya, indah nggak? Nah, kalau Anda merasa indah, alhamdulillah. Berarti di hati kita ada keimanan. Kalau gini, apa sih? Apa sih baca yang gitu? Nah, hati-hati. Berarti dalam hati kita ada kegersangan iman. Orang yang imannya dalam, dia akan nangis baca ini. Di tengah keheningan malam ketika orang-orang masih tidur. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sholat tahajud itu ada yang standar. Ya, standar itu bangun, sholat, ya udah selesai, itu standar. Tapi ada juga yang diiringi dengan zikir dan doa seperti yang saya tadi sampaikan. Makanya ada yang bilang, Pak saya mas seperempat jam tahajudnya udah beres. Ya berarti itu standar. Sebab kalau Anda baca doa-doa ini kan sebenarnya butuh waktu. Ya nggak sih? Butuh waktu sebenarnya. Paling tidak 1 jam itu butuh gitu dari mulai Anda sholat sampai Anda baca zikir dan wirid yang saya tulis di buku ini. Itu paling tidak 1 jam itu butuh waktu. Sebut sajalah dari jam 3 sampai jam 4. Sebutlah dari jam setengah 4 sampai azan subuh. Ya kan? Nah gitu. Sekali lagi, ini waktu yang ideal. Maksudnya kalau waktu kita leluasa. Tapi saya tahu tidak semua orang punya waktu yang leluasa. Maka lakukan saja apa yang kita bisa. Minimal kita tahajudnya. Atau minimal kita ambil doa yang singkat. Yang awal tadi. Ya, yang singkat. Jadi sengaja saya cantumkan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Supaya kita bisa menyesuaikan dengan waktu, situasi, kondisi yang kita punya.
Nah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, itu doa zikir di saat kita melakukan sholat tahajud. Ya, dan doa zikir ini terserah mau dibaca di mana, di awal, di tengah, di akhir, itu silahkan bebas. Itu yang bisa kita bahas insya Allah Jumat depan. Kalau kita masih punya umur, punya kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup, insya Allah buku ini akan dibahas selanjutannya di hari Jumat mendatang. Setiap hari Jumat kita bahas buku yang ada di tangan saya, Mukjizat Doa dan Zikir. Ya, saudara-saudaraku tercinta, demikian insya Allah besok kita bertemu di bedah masalah. Besok hari Sabtu ya. Dan jangan lupa hari Ahadnya seperti biasa ada majelis percikan iman di Masjid Peradaban Arjasari. Untuk hari Ahadnya jam 7.30. Besok pagi masih bertemu di kajian bedah masalah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertolongannya, dan semoga hati kita selalu hidup untuk dekat dengannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.